Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam olahraga. Jaya. Kembali lagi bersama saya Olivia dalam program Obrolan asyik seputar olahraga. Para sahabat disabilitas, atlet-atlet kita untuk mengekspresikan diri, menaruhkan harapan-harapan dan juga membuat prestasi yang gemilang. Dan saat ini dan hari inilah kita berkunjung di salah satu sekolah olahraga negeri Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan. Bersama kita ada Pak Aliuddin dan juga Pak Raden. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Oh, luar biasa sekali Yel-Yel untuk membangkitkan semangat ya Pak ya. Dan kali ini teman-teman, ini bukanlah hari pertama. Pertama kita bertemu ya Pak ya. Sebelumnya kita sudah bertemu dan berbincang-bincang dan mengulik latar belakang dari sekolah SONS ini ya Pak ya. Dan saat ini kita akan mengulik kembali tentang penerimaan murid baru di sekolah ini. Dan bersama juga ada Pak Raden sebagai wakil kesiswaan dari sekolah ini. Nah Pak, mungkin ya Pak, boleh dijelaskan dulu dari Pak Raden ya, bagaimana Pak saat ini menjadi wakil kesiswaan itu, apakah ada kesulitan Pak, boleh diceritakan? Terima kasih. Alhamdulillah kita dalam sistem yang sangat baik di sini. Semua berkolaborasi, semua bekerja sama dengan sangat baik, solid sekali. Di bawah pimpinan kepala sekolah kita yang sangat hebat, yang sudah pengalamannya sangat luar biasa. Kita dalam bekerja menaungi dunia siswaan dibantu banyak guru, para pelatih, termasuk wakil-wakil yang lain, termasuk juga dari asrama juga. Dan yang lebih utama adalah siswa kita sangat kooperatif kalau kita bekerja sama. Oh, luar biasa. Kalau dari Pak Ali, apa sih Pak yang membanggakan bagi Pak saat menjadi kepala sekolah di SONS ini? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya bangga karena saya cinta olahraga. Iya. Saya lahir dari olahraga, salah satu cabang olahraganya itu karate. Dari usia yang sangat muda sampai sekarang. Dan lalu diberikan tugas dan tanggung jawab ke sekolah olahraga, klub. Iya. Berkesinambungan. Dan hal ini menjadi kebanggaan saya pribadi, mungkin yang lain berbeda, tapi saya merasa bahwa ya ini dunia saya. Dan saya merasa bukan hanya mencintai dengan baik, cinta mati deh begitu. Udah jadi jati diri ya Pak ya. Jati diri. Jadi dikenal orang, saya dari kegiatan mulai dari atlet, jadi pelatih, jadi pengurus olahraga. Saat ini menjadi olahraga. Dan Pak Raden salah satu juga tokoh olahraga di Sumatera Selatan, dan kami sudah lama berkolaborasi, pun lalu menjadi tugas kami bersama-sama di sini. Ya alhamdulillah, karena beliau adalah orang olahraga juga, jadi cocok. Oke, luar biasa. Kalau dari Pak Raden nih berarti juga atlet ya Pak? Olahraga. Kita juga atlet, cuman hanya level tingkat kota saja. Ini sama atlet karate juga Pak? Dari awal di pencaksilat. Pencaksilat. Berarti sering main nih gitu. Ya, setidaknya satu frekuensi. Satu frekuensi, benar sekali. Nah Pak, kita kembali ke topik tentang penerimaan murid baru. Nah saat ini udah dibuka belum Pak? Oke, jadi sebagai informasi, hari ini adalah hari terakhir pendaftaran ulang. Hari terakhir. Hari pendaftaran ulang kita dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 8. Yang sebelumnya itu di tanggal 30 itu sudah kami umumkan yang terakhir. Dan SONS sudah menerima siswa murid baru itu sebulan sebelumnya. Kita ada tahapan, 6 kali tahapan. Pertama administrasi, kedua dia fisik, ketiga kecaboran, keempat dia kesehatan, kelima psikologi, dan keenam wawancara. Dan hari ini clear, sekolah olahraga negeri saya sudah menerima seluruhnya. Dan pada tahun ini kami hanya menerima 80 orang murid saja. Ya, dan pendaftarannya hampir 253 Pak Raden ya. Ya. 253 dan kuotanya hanya 80. Wah, berarti itu persaingan yang sangat ketat ya Pak ya? Sangat ketat. Dan dalam hal ini
kita juga membuka ruang nih untuk atlet yang disabilitas. Justru itu di NPC Sumatera Selatan dalam hal ini juga berkolaborasi dengan kami, karena kita juga mengunggah, mengasuh, menuntun, membina atlet-atlet reguler, dan kita juga memberikan ruang untuk atlet-atlet yang NPC seperti itu. Dan saat ini ada berapa atlet NPC yang ada di sini, Pak? Kemarin sekitar berapa, Pak Raden? 12 orang. 12 orang. Dan hasilnya luar biasa. Mereka adalah atlet-atlet yang jempolan ya. Terakhir di Popnas nasional kemarin ya, dan mendapatkan banyak medali. Bukan hanya bangga mereka, Son juga ikut serta bangganya. Iya, benar sekali. Pak Raden, apa program yang ditawarkan dari Sons ini yang lebih diunggulkan tuh? Apa tuh Pak programnya? Alhamdulillah kita membina 15 cabang olahraga, semua berjalan sesuai koridor masing-masing, sesuai target target masing-masing. Hampir semua cabang itu berprestasi, baik profesional maupun nasional. Dominan hari ini adalah cabang-cabang sifatnya individual. Tapi bahkan kemarin juga sempat main nasional, skor juara nomor 2. Luar biasa sekali ya Pak ya, itu karena dilatih terus ya Pak ya, terus dilatih dan berkembang dan hasilnya wah luar biasa sekali. Insya Allah. Pak Raden, itu bagaimana sih Pak? Apakah Bapak memastikan bahwa atlet-atlet NPC ini sudah mendapatkan pendidikan yang sesuai potensinya? Itu sudah dipastikan belum Pak? Alhamdulillah pasti. Jadi di sini kita sesuai dengan arahan pemerintah, kita sekolahnya inklusif, anak-anak yang NPC pun lakukannya sama, bahkan mereka sangat pede sekali belajar di sini, bersilaturahmi dan melatih dengan semangat ini. Luar biasa sekali. Bapak tadi kan kata Bapak ada alumni yang sudah memberikan banyak sekali prestasi gemilang ya Pak. Boleh dong Pak Ali diceritakan kisah inspiratif seperti apa? Untuk anak-anak Son sebenarnya emang adalah embrio ya, cikal bakal, dan mereka emang di sini diberikan fasilitas untuk latihan yang maksimal. Itu bedanya dengan sekolah reguler. Nah, mereka boleh dengan kemampuan mereka untuk latihan sampai setingkat apapun. Karena ada satu juga kita yang sampai tingkat nasional, ada juga sampai tingkat dunia. Nah, kita sangat bangga karena anak-anak ini pasca dari tamat di sini masih juga membawa nama Son. Seperti pelari kita, Sri Maya, itu dari Son. Siapa lagi Pak Raden? Dari cabang Dayung, Putri Admi yang baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun, dan itu waktu di Hanoi itu dapat medali perak. Nah inilah kira-kira, jadi Son emang dibuat seperti itu. Jadi mereka pasca dari sini dengan umur yang sudah mulai matang. Karena di sini kan antara 17-18 baru tamat. Dan golden age-nya untuk atlet itu sekitar 20 sampai 25. Nah di sanalah sebenarnya kita mau letakkan dasarnya. Fondasi yang kuat untuk para atlet tersebut meraih ke depan. Silakan mereka, dan di Son memberikan suatu landasan yang kuat, basic yang kuat. Inilah seorang atlet kalau mau jadi atlet yang sebenarnya. Luar biasa. Jadi mulai dari cikal bakal tadi itu terus diasah, terus di sini dikembangkan terus, dan akhirnya luar biasa hasilnya ya Pak ya. Itu pun juga karena adanya Bapak sebagai kepala sekolah yang motivasi dan juga ada Pak Raden yang terus memotivasi. Jadi anak-anak tuh terbangun itu motivasinya Pak ya. Ya, insya Allah. Biasanya Pak, bagaimana Bapak menaruhkan atau memotivasi nih anak-anak biar sesuai dengan minat olahraga mereka itu? Bagaimana Bapak memotivasinya? Ya, motivasi itu pun kita berikan dengan mereka dengan cara memberikan contoh. Jadi setiap upacara pada Senin pagi itu anak-anak yang juara sebelumnya, di minggu sebelumnya, karena Son kan hampir tiap hari bertanding. Jadi pada saat hari Senin biasanya sudah ada anak yang minggu kemarin yang para juara. Lalu kita kedepankan, kita panggil namanya, kita sebutkan prestasinya. Begitu dia berdiri di depan, mungkin kami cuma bisa mengucapkan selamat dan bersalaman.
Tapi bangganya itu memotivasi kawan-kawannya. Benar. Wah, mengapa aku sudah setengah tahun kok nggak dipanggil gitu loh. Nah, inilah memotivasi mereka bahwa mereka juga harus bisa berprestasi seperti temannya yang tadi. Ya, bertanding dan mendapatkan juara karena SON ini targetnya adalah prestasi, bukan hanya bertanding partisipasi. Nah, dalam hal ini, jadi kalau mereka misalnya termotivasi pada saat kawannya berdiri di depan dengan prestasi yang ada, memberikan semangat, aku mau seperti teman aku, walaupun cuma dapat kata selamat, bersalaman, tapi dari seluruh guru loh, diawali dari kepala sekolah, maka kesiswaan terus, dan itu harganya sangat mahal. Iya, rasanya beda. Rasa beda. Ya. Nah, justru itulah motivasi mereka. Yuk, tunjukkan prestasi kamu, biar kamu bisa berdiri di depan di situ yang disalami oleh seluruh guru yang ada. Iya, keren sekali strateginya Pak ya. Iya. Jadi anak-anak tuh terpanggil gitu, terpanggil. Ya. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang motivasi atau idol nih, pasti kan bapak-bapak ini juga pernah muda ya seperti saya ya, atau seperti atlet-atlet pada sebelumnya. Saat usia bapak masih remaja seperti itu, atlet atau idol yang bapak idolakan tuh seperti apa Pak? Boleh nggak Pak dikasih tahu? Ya, kalau saya pribadi di karate itu sebenarnya zaman-zamannya Adpen Bangun. Apa? Adpen Bangun. Nah, mungkin tidak tahu, tapi barangkali yang lain tahu. Adpen Bangun ya, itu adalah atlet karatil yang menjadi bintang film, besar, tinggi, ganteng, dan bersebelahan dengan Barry Prima. Nah, ya, nah bapak itu tahu barangkali. Nah, Olip bisa browsing siapa Adpen Bangun. Iya, nanti saya cari. Itu sangat menjadi motivasi bahwa dari karate lalu dia bisa merambah yang namanya jadi bintang film. Dan itu adalah salah satu motivasi kita bahwa why not? Orang dari karate dan olahraga apapun bisa berprestasi dengan baik. Seperti kalau sekarang seperti Jota Aslim barangkali kan, itu salah satu keponakannya sekolah di sini dan baru tamat. Ya, siapa namanya? Dalan ya, Dalan. Dan dia sekarang sudah on proses untuk menjadi bintang film. Dan itu adalah keponakan kandung dari Jos Taslim, dan inilah dari olahraga apapun ya, salah satunya adalah bela diri, bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Dan kalau saya dulu kalau melihat Adpen Bangun dengan besar tingginya, dengan tendangan yang bagus, dan itu sangat termotivasi. Iya, walaupun akhirnya bapak tidak jadi bintang film. Ya, bapak cuma jadi kepala sekolah saja. Tapi bapak jadi bintangnya di SON. Terima kasih. Itu barangkali. Ya, Olip. Kalau dari Pak Raden, idolanya siapa? Kebetulan kita juga belum main nasional. Hampir semua para peserta Indonesia kita mempedoman cara mereka berlatih, cara bersikap dan seterusnya. Sementara saya belum punya idola yang betul-betul belum ada yang. Kalau dari termotivasi itu ya Pak, mungkin dari dukungan orang tua ya Pak ya pada saat remaja ya Pak, mungkin juga dari teman-teman. Ya benar lah, mungkin saat di usia remaja bapak-bapak ini mungkin termotivasi juga dengan strategi yang sudah ada di SONS ini ya, dengan melihatkan pemenang-pemenang yang sudah bertanding seperti itu. Nah, kita balik lagi ke NPCI Pak. Sejauh mana sih NPCI ini membina atau membantu dari SONS ini? Sampai sekarang kita punya kolaborasi yang cukup bagus ya, dari kepengurusan NPC dan anak-anak yang di sini. Mereka cukup juga kami berikan ruang ya, yang cukup, dan juga konsultasi. Karena kami SON terbatas nih, karena kami keilmuannya adalah reguler. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak NPC itu berarti ada strategi khusus, dan yang inilah miliknya dari NPC. Jadi kami berikan ruang kebebasan mereka. Yang penting dalam hal kita ada satu momen yang penting yang belum terjamah orang, bahwa anak-anak disabilitas itu tidak berpendidikan, punya prestasi olahraga tapi tidak sekolah. Nah, SON ini salah satunya. Kita memberi motivasi bekerja sama dengan NPC. Yuk anak-anak yang disabel, karena kita mengetahui pada saat mereka sudah punya usia yang cukup pendidikannya, lalu mereka harus bekerja. Di dalam bekerja itu mungkin disabilitas yang akan dimaklumi, tapi dalam pekerjaan itu harus adanya my basic
ijazah namanya, pendidikan. Justru itu mungkin dia bisa bekerja di kantor, tapi kalau dia tidak punya pendidikan kan tidak bisa. Lalu mereka akan ditempatkan pada sektor yang paling bawah, misalnya UB, kan tidak enak. Nah, justru itu kami meminta nih pada rekan-rekan siapapun namanya yang para disabilitas tapi sekolahnya mandek, yuk ke SON, ini tempatnya. Biar mereka prestasinya dapat, sekolahnya tamat, dan mengapa tidak mereka akan menjadi salah satu ASN dengan basic yang ada. Justru itu sekolah sangat penting, jangan sampai itu terabaikan. Benar sekali. Jadi tidak hanya mereka menjadi atlet ya Pak ya, tapi mereka harus ada juga basic dari pendidikan itu. Yes, that's right. Nah, dari SONS dan NPCI apakah ada program yang akan direncanakan Pak, program kerjasama ke depannya? Oh, kita sebenarnya dalam hal kerjasama kan kita sebagai tempatnya. NPC sebentar lagi akan melaksanakan pekan olahraga nasional ya, Peparpenas ya. Lalu yang didahului dengan Peparprop, ya yang di Mubah. Justru itulah bentuk kerjasamanya. Kita memberikan atlet, lalu kita kerjasama. Untuk beberapa atlet kan beberapa waktu yang kemarin mereka sudah mulai TC ya, training center atau pemusat latihan. Nah, itu bentuk kerjasama kita. Para kita berikan ruang tuh. Tapi ingat, anak tersebut adalah seorang pelajar dan jangan sampai melupakan itu. Karena olahraga tidak sepenuhnya menjamin tentang masa depan, tapi pendidikan akan menopang hidup mereka ke depan. Dan justru itu saya tetap memberikan informasi-informasi kepada para pengurus NPCU, anak-anak jangan sampai tidak sekolah. Walaupun mereka misalnya tetap di tempat yang jauh, kita gunakan teknologi, kita gunakan media, sudah sangat mudah kok. Ada yang daring seperti itu. Yang penting dalam pola kegiatan proses belajar mengajar berdampingan dengan proses latihan, prestasi olahraga prestasi akademik juga oke. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, kalau misalnya Pak, boleh dong Pak dikasih kata-kata kepada orang tua ataupun atlet-atlet yang masih bingung nih mau sekolahnya di mana, boleh dong Pak suarakan. Oke, terima kasih. Jadi kepada orang tua, ya khususnya nih yang anak-anak disabilitas, SON punya ruang untuk anak-anak itu. Para orang tua manfaatkan ini. Jangan sampai anak-anak tersebut punya prestasi olahraga tapi tidak punya prestasi akademik. SON akan membimbing anak Bapak Ibu supaya prestasinya bagus, akademiknya oke. Ya bisa ke depan dengan baik, tapi bisa bekerja dengan pemerintahan dengan bekal sekolah yang cukup. Demikian. Oke, mungkin boleh pesannya Pak Wakil pesan. Ya, kita akan selalu sangat prima melayani seluruh unsur sekolah kita, karena kepadanya kita dari NPC. Terbukti kepala sekolah dengan sangat sigap begitu 2023 NPC masuk sekolah kita Indonesia, langsung bangun 2 lantai untuk anak. Luar biasa sekali Pak dukungannya Pak ya, terima kasih ya Pak ya. Mungkin terakhir Pak, kalau misalnya Bapak ini mendengar kata atlet disabilitas, momen apa yang terpikir di benak Bapak? Oke, saya? Boleh dari Bapak. Anak hebat. Oh, anak hebat. Kalau dari Pak? Mereka luar biasa. Luar biasa sekali. Boleh dong tepuk tangan dan semangatnya ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Luar biasa sekali teman-teman dan sobat NPCI Sumsel. Dari perbincangan ini kita jadi tahu bukan berarti cuman hanya mencetak juara akademik ataupun olahraga, tetapi juga bagaimana mereka membentuk karakter anak-anak hingga mengharumkan nama Sumatera Selatan. Dan itu semuanya butuh perjuangan, butuh proses dan juga latihan yang panjang. Terima kasih juga Pak Ali dan Pak Raden atas inspirasi dan motivasinya. Perbincangan kita ini sangat luar biasa ya Pak. Bukan hanya perbincangan asyik-asyik aja, tapi benar-benar ada bekalnya ya Pak ya. Jadi sehingga mereka yang nonton nanti tuh bakalan berpikir lebih mementingkan masa depannya nanti ke depannya tuh bagaimana gitu. Jadi kami juga berterima kasih sudah
boleh nih berkunjung di sini. Nanti kita berkunjung lagi Pak ya kalau Insya Allah, ya. insya Boleh Allah, ya insya Pak ya. Allah. Mungkin kita main-main atau Bapak nanti main ke kantor kami. Boleh, Oke, boleh kita atur boleh aja ya, Pak waktunya. ya. Boleh. Nanti kita atur jadwal ya Pak ya. Dan tentunya kita doakan juga untuk para atlet ataupun siswa-siswa yang lulus untuk segera mengharumkan nama Sumatera Selatan dan nama Sons ini, karena sudah terbukti banyak sekali atlet ataupun murid-murid yang sudah mengharumkan nama Sumatera Selatan ini. Jangan lupa follow, like, share, dan juga subscribe channel kebanggaan kita NPCI Sumsel TV. Saya Zalfa Olivia, tim Humas NPCI Sumsel mengabarkan kembali. Dan sampai jumpa, salam olahraga. Jaya. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.